Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan kisah dari perjalanan awal Xiaoyan dari episode ke-9 sebelumnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe juga. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan cerita sebelumnya di saat Xiaoyan mencegat dan membantai rombongan Gang Mu sampai babak belur. Siapkan kopi dan cemilan kalian dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut episode 10 ini. Di sisi lain Gang Mu bertanya kembali kepada Xiaoyan, "Siapa kau?" Xiaoyan hanya senyum-senyum saja, tidak menanggapi. Tetapi seketika setelah benar-benar diperhatikan, Gang Mu baru ingat bahwa tugasnya yang diperintahkan oleh kepala serigala adalah orang dengan ciri-ciri seperti yang berada di depannya. Seketika Gang Mu pun berteriak, "Tao Xiaoyan!" Kak Gang dan Lingar pun ikut terkejut mendengar nama tersebut. Karena yang mereka tahu info yang beredar. Nama tersebut adalah nama yang pernah memporak-porandakan tentara bayaran kepala serigala. Dan saat ini sedang menjadi buronan Jang kepala serigala tersebut. Seketika niat membunuh dari Gang Mu pun timbul. Dan dia segera mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Dengan membabi buta menyerang Xiaoyan, yang masih tampak dengan tenang saja menghadapi Gang Mu. Hingga pada akhirnya sampai Xiaoyan berniat membunuhnya saat mata pedang Xiaoyan nyaris memecahkan kepalanya. Seketika Gang Mu berteriak, "Dokter peri kecil." Mendengar itu Xiaoyan menghentikan serangannya dan segera bertanya, "Apa kau bilang tadi, dokter peri kecil?" Ujarnya kepada Gang Mu, "Yups, dokter peri kecil adalah nama lain dari Xiao Yishan." Gang Mu segera menjawab kepada Xiaoyan. Ia sambil terbata-bata karena takut dibunuh oleh Xiaoyan. Dia berkata bahwa dia mengetahui di mana keberadaan dokter peri kecil. Segera Gang Mu bercerita rumah 1000 obat. Ya, Tuan Yao dari rumah 1000 obat telah berencana melakukan sesuatu yang buruk terhadap dokter peri kecil. Dia benar-benar brutal, bahkan bos kita tahu. Daripada membuat Tuan Yao marah, saya pikir Tuan Yao mengajak dokter peri kecil untuk agenda tersembunyinya. Dia mungkin mencoba mencuri buku racun pelangi miliknya. Dan oleh sebab itu dokter peri kecil dalam bahaya, ujar Gang Mu kepada Xiaoyan. Saat Xiaoyan termenung sambil menerjemahkan apa yang diinfokan oleh Gang Mu, Gang Mu malah pergi menyerang Kak Gang dan ingin tetap menculik Lingar. Namun disela nyaris saja Lingar ditangkap Gang Mu. Xiaoyan menghalangi dan tanpa basa-basi segera mengeluarkan pukulan langkah meledak-ledakan oktan. Seketika itu pula Gang Mu tewas. Namun ada salah satu anak buah Gang Mu yang berhasil lolos melarikan diri. Xiaoyan mengetahuinya namun dibiarkan saja. Dan Kak Gang dan Lingar pun seketika berterima kasih kepada Xiaoyan. Belum sempat mereka bicara panjang lebar, Xiaoyan segera melesat meninggalkan mereka berdua. Lingar hanya bisa berkata keren. Dan Kak Gang hanya menggaruk kepala. Xiaoyan berlari cepat dan dalam hati bergumam, "Dokter peri kecil, aku datang." Cerita beralih ke tempat lain. Kematian Gang Mu telah membawa tekanan besar pada gengs tentara bayaran kepala serigala. Kemarahan dari ayah dan anakmu belum terselesaikan jika Xiaoyan belum mati. Sementara itu Xiaoyan berlari terus di bawah langit yang diterangi cahaya bulan, sampai dia tiba di rumah 1000 obat. Di mana tempat ini adalah tempat Xiao Yishan atau dokter peri kecil berada. Xiaoyan tampak mengendap-endap sambil mendengar percakapan dua orang penjaga rumah 1000 obat yang sedang berpatroli. Isi percakapan tersebut adalah tentang berita yang mereka dengar bahwa Gang Mu telah mati dibunuh oleh seorang pemuda tak dikenal. Mereka juga bicara bahwa ciri pemuda tersebut yang beredar luas adalah membawa senjata pedang balok raksasa yang menakutkan. Apa benar begitu, ujar penjaga yang satunya. Ya, itulah berita yang ku dengar, ujar yang lain.
Xiaoyan yang mendengarkan dari balik tembok hanya bisa tersenyum kecil. Lalu segera dia mengendap mendekati jendela kamar dokter peri kecil. Sementara di dalam kamar, dokter peri kecil sedang meramu racun. Merasakan bahwa ada yang berusaha ingin memasuki jendelanya. Seketika ia hendak menebarkan racun ke arah jendela tersebut dan tertahan. Ketika wajah yang muncul adalah Xiaoyan. Dengan sedikit terkejut, dokter peri kecil berlari ke arah Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, syukurlah engkau selamat. Apakah engkau tahu betapa khawatirnya aku?" Seketika Xiaoyan meletakkan jari di bibirnya. Dengan maksud agar dokter peri kecil mengecilkan suara. Sebab di luar penjaga masih berpatroli. Saat itu juga Xiaoyan berbisik, "Tempat ini tak aman. Segera kemasi barang-barangmu dan cepat pergi bersamaku," ungkap Xiaoyan. Seketika dokter peri kecil mundur dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tampak bingung dan segera bertanya kepada dokter peri kecil, "Mengapa?" Ujarnya. Dokter peri kecil pun segera menjawab, "Jika aku pergi denganmu dengan cara begini, dan jika kelompok tentara bayaran kepala serigala mengetahui, maka mereka pasti melakukan perburuan besar-besaran dan mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi orang biasa." Xiaoyan ikut membenarkan alasan dokter peri kecil tersebut dan berkata, "Aku ingin segera melenyapkan kelompok pembuat onar itu," ujarnya dengan nada gregetan. Lanjut Xiaoyan berkata, "Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jadi aku datang kemari untuk menyelamatkanmu terlebih dahulu," ujarnya. Dokter peri kecil segera mendekat dengan nada yang sedikit meledek. Dia berkata pada Xiaoyan, "Apakah kau benar-benar khawatir kepadaku?" "Tentu saja. Kita berteman," ujar Xiaoyan dengan semangat sehingga suaranya terdengar sedikit lebih keras. Dokter peri kecil segera meletakkan tangannya ke mulut Xiaoyan dengan maksud agar Xiaoyan mengontrol suaranya. Lalu seketika dokter peri kecil menarik tangan Xiaoyan seraya berkata, "Ayo ikut denganku." Dokter peri kecil menarik Xiaoyan menuju dapur dan seketika menuangkan teh hangat dan berkata, "Xiaoyan, tenanglah. Minum teh dulu dan mari kita bahas cara menghadapinya." "Oke," ujar Xiaoyan sambil meneguk teh hangat yang disuguhkan oleh dokter peri kecil. Adegan berpindah ke markas kelompok tentara bayaran kepala serigala, di mana pada saat itu Mose sedang duduk di singgasananya sambil berkata kepada para anak buahnya, "Sebarkan perintah saya ini ke semua lini. Sebarkan pencarian menyeluruh untuk keberadaan Xiaoyan. Kali ini jangan sampai membiarkannya lolos lagi," ujarnya dengan penuh amarah. Muli pun menyambung, "Segera tangkap dan bunuh dia tanpa ampun." Serentak semua anggota anak buah Mushi pun segera menyambut dengan kata sepakat. Kembali pada dokter peri kecil dan Xiaoyan yang sedang berbincang-bincang di kamar tempat tinggal dokter peri kecil di komplek rumah 1000 obat. Seketika terdengar ketukan di pintu dan segera pintu didorong terbuka. Tanpa menunggu penghuni yang membukakan. Dan ternyata sosok yang datang adalah Ketua Yao, pemimpin dari rumah 1000 obat, beserta beberapa pasukannya. Sambil melangkah masuk dia berkata, "Dokter peri kecil, saya melihat Anda memiliki tamu. Dan kenapa Anda tidak memberitahukan kepada saya siapa tamumu?" Dokter peri kecil dengan sedikit menunduk. Sebagai tanda penghormatan juga segera menjawab bahwa tamunya ini adalah kakak lelaki saya, ujarnya. "Oh, aku tak tahu kau mempunyai kakak lelaki," ujar Tuan Yao. "Lalu keperluan apa yang membawamu ke rumah 1000 obat selarut ini?" ujarnya. Bertanya kepada Xiaoyan dengan mimik wajah yang curiga. Tanpa basa-basi Xiaoyan menjawab, "Aku akan membawa dokter peri kecil pergi dari sini," ujarnya. Seketika Tuan Yao terkejut dan berkata, "Apakah ada yang salah, dokter peri kecil?" Seraya tatapannya menuju ke arah dokter peri kecil. "Apakah Anda tidak suka tinggal di sini?" lanjutnya. Dalam waktu bersamaan ini, diam-diam salah satu anak buah Tuan Yao mengendap-endap pergi dari situ dengan tujuan
ke markas tentara bayaran kepala serigala untuk memberi informasi tentang keberadaan Xiaoyan di rumah 1000 obat tersebut. Lanjut, dokter peri kecil pun menjawab pertanyaan Tuan Yao. Tuan Yao, Anda bijaksana dalam segala aspek. Mengapa saya harus tidak suka tinggal di sini? Ujarnya balik bertanya, lalu kenapa kau harus pergi? Ujar Tuan Yao. Saya ada beberapa hal yang harus dihadiri. Oleh sebab itu saya harus pergi dulu. Seketika dokter peri kecil memberikan sekantung uang kepada Tuan Yao. Sambil berkata, terimalah uang ini sebagai tanda penghargaan dari saya. Atas perhatian dan kebaikan Anda, ujar dokter peri kecil. Setelah mengambil uang tersebut, Tuan Yao terkekeh kecil dan berkata, jangan sampai Anda tidak tahu apa yang saya inginkan dari Anda sebagai pembayaran. Ngomong-ngomong, kakakmu ini pasti Xiaoyan kan? Jika tentara bayaran kepala serigala mengetahui kau ada di sini maka... Seketika perkataan Tuan Yao dipotong oleh dokter peri kecil. Cukup, apa yang kau inginkan? Ujarnya. Sambil terkekeh Tuan Yao berkata, jangan pura-pura bodoh. Segera serahkan buku racun pelangi kepadaku, ujarnya dengan sedikit membentak. Tuan Yao, jangan mempersulit saya. Saya tidak memiliki buku racun pelangi, ujar dokter peri kecil. Sementara itu Xiaoyan hanya diam saja memperhatikan percakapan mereka berdua.